Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial cara mencari varian dan standar deviasi. Nah, yang nomor satu itu disuruh mencari varian dari data tegak seperti ini. Varian yang dimaksud yaitu varian sampel. Caranya more function, statistical. Sekarang kita cari var, karena kita cari varian, kita cari var. Nah, kalau varian itu pakai var A atau var S, sama aja. Jadi saya coba var A. Nah, taruh di sini kursornya. Setelah itu tarik ke bawah. Enter. Nah, ketemu variannya itu yaitu 11,73. Sekarang dicari standar deviasi, sama caranya, standar deviasi sampel, statistical, terus karena sampel kita pakai stddev A atau boleh stddev S, sama aja. Kalau saya senang yang A. Kenapa? Jawabannya sih sama aja ya, saya sudah coba. Nah, standar deviasi sampel yaitu 3,42. Nah, sudah ketemu varian dan standar deviasi sampel pada data yang tegak ini. Sebesar ini. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 disuruh mencari varian dan standar deviasi populasi. Caranya sama, sudah saya tulis varian. Nanti Bapak Ibu tulis sendiri. Statistical, cari var, karena populasi jangan var A lagi yang dicari, tapi var P. Nah, var P dengan var PA boleh sama aja. Var P. Nah, setelah itu sudah enter. Yang ini lagi standar deviasi populasi sama caranya. Tarik lagi, sama juga. Nah, jadi varian dari data ini yaitu varian populasi yaitu 49,72, sedangkan standar deviasinya 7,05. Sudah ya. Nomor 3 itu kemarin sudah saya jelaskan artinya di video yang kemarin. Tapi nggak apa-apa, saya tunjukin cara mencarinya, yaitu kita taruh dulu kursor di M, setelah itu boleh di M, boleh di N, pokoknya di tempat yang kosong. Setelah itu data, nah data, pilih data analyze. Nah, setelah data analyze, karena soalnya kita disuruh mencari regresi, yaitu kita cari regression di sini. Setelah itu kita oke. Nah, input ring Y-ring. Y ini yang mana Y itu? Y itu yang ini, permintaan. Kalau X itu yang mana? X itu yang biaya iklan. Ya. Jadi kita masukkan dulu ring dari input Y permintaan. Caranya dari sini disorot dulu. Sudah. Setelah itu kita pindah kursornya ke input ring. Nah, pindah lagi ke biaya iklan. Tarik ke bawah. Sudah. Nah, kalau sudah dicentang label. Setelah itu dicentang apa yang mau ditampilkan. Nah, saya sebenarnya. Terus ini diisi apa? Mau ditaruh mana kira-kira? Sini misalnya.
taruh sini dulu, taruh mana? Saya taruh output ring dicentang, mau ditaruh mana kira-kira? M. Setelah itu kita oke, keluarlah. Lah, keluar yang kemarin saya jelaskan di video itu. Nah, keluar yang saya jelaskan di video kemarin. Nah, cari persamaan regresi. Nah, saya jawab di sini ya di bawah. Persamaan regresi. Nah, kalau ini kan cuma ada X sama Y. X-nya cuma satu, yaitu biaya iklan. Y-nya permintaan. Nah, kalau yang Y itu kan variabel terikat. Kalau X ini kan variabel bebas. Jadi di otak kita itu harus tahu kalau mencari persamaan regresi itu rumusnya yaitu Y sama dengan AX A plus BX. Ya, Y sama dengan kita ketik sendiri. A plus BX. Itu kalau X-nya 1. Ini namanya linear. Karena X-nya cuma 1. Nah, ini persamaan linear. Caranya, berapa persamaan regresinya? Kemarin sudah saya jelaskan. Y sama dengan A-nya yang mana? Kita lihat yang ini Bapak Ibu. Yang punyanya saya besarkan dulu supaya gampang. Kita lihat yang koefisien. Yang saya sorot ini. Nah, kita lihat itu. Yang A itu yaitu yang punyanya intercept. Yang B yaitu biaya iklan. Jadi negatif 2804,35. Nah, B-nya biaya iklan berapa ini? 38 ya. Tulis 38,65. Oh ya, dikasih X belakangnya. Nah, jadi pertanyaan nomor 1 cari persamaan regresinya, ini jawabannya. Nomor 2, dapatkan koefisien korelasi. Koefisien korelasinya mana? Ini jawabannya. Multiple R. Yaitu, tulis multiple R-nya berapa? 0,9687. Multiple. Nomor 3. Pokoknya video detailnya, penjelasan detailnya di video yang sebelumnya. Berapa besar peranan biaya iklan terhadap permintaan jeans? Nah, yang kita lihat itu mana? Kita lihat kalau kayak gini, yaitu R square. Nah, ini ada dua. Ada adjust R square, ada R square. Nah, kalau R square itu digunakan apabila X-nya cuma 1. Adjust R square dilihat apabila X-nya itu lebih dari 1. Jadi kalau ada X-nya 2, maka digunakan adjust R square. Itu untuk contoh yang nomor 45. Nah, kalau ditanya nomor 3, berapakah besar peranannya? Berarti 0,93 ini dikalikan 100%. Berapa? 93,84. 6 atau 93,85. Tulis di sini. 93,84.
Nah, setelah 846, sorry. Nah, Nomor 4, tunjukkan uji signifikansinya. Uji signifikansi itu berkaitan dengan uji T, uji F, uji T, uji F, ini ada yang tulisannya F. Ya. Nah, enggak, saya kepingin menampilkan apa 0,0-nya, kalau kayak gini kan bingung Bapak. Uji signifikansinya yaitu kita lihat significance F, T-stat, sama p-value. Nah, kita pakai signifikansi berapa? Kan kalau di penelitian ada yang 5%, ada yang 1%. Kalau 5% itu yaitu untuk ya kayak gini nih, penelitian umum sosial ini 5% makanya. Kalau 1% itu adalah untuk meneliti sesuatu yang harus akurat, seperti dalam bidang kesehatan. Kalau nggak akurat dalam bidang kesehatan kan ya nanti keliru, salah diagnosa gitu, salah ngasih obat. Jadi kalau bidang-bidang sosial gini pakai 5%, bolehkah pakai 1%? Boleh. Nah, ini kalau saya ambil apa namanya 0,05 atau 5% tadi ya, terus dibandingkan yang seperti di video saya kemarin. Ini significance F-nya segini, 1,0039. Artinya E-11. Artinya kan dia kalau E-11 itu 0,00001. Nolnya itu ada 11. Ini kan artinya gini. 0,00000 sampai nolnya ini sampai 11 biji, baru saya hitung dulu ya, 1, 2, 3. Nah, baru 1, 0, 0, 0, 3, 9. Kan kayak gini. Artinya ini tuh kayak gini loh kan, sama. Ya, sama. Jadi artinya seperti ini. Nah, kita bandingkan apabila signifikan F-nya itu kurang dari 0,05 ini, maka dia berpengaruh. Ya karena signifikan F-nya signifikan F hitungnya kurang dari F tabel, ya maka berpengaruh. Nah, kita lihat yang uji berikutnya, yaitu uji T sama p-value. Kita lihat yang uji p-value. Nah, yang p-value itu juga gitu. Ini kan sama ya kayak ini. Ini kan kurang dari 0,05. Nah, berarti berpengaruh. Apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh itu biaya iklan.
ya. Maka berpengaruh antara permintaan, antara permintaan dengan biaya. Jadi biaya iklan mempengaruhi permintaan sebesar berapa kalau ditanya? Sebesar R square 93,846. Jadi biaya permintaan itu mempengaruhi biaya iklan itu mempengaruhi permintaan itu sebesar 93,846. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan lain selain biaya iklan? Nah, di luar 93,846 tadi, yaitu 0,6 sekian-sekian atau 0,6% sekian-sekian itu yang 6% ya, 6% itu yang mempengaruhi biaya iklan, mempengaruhi permintaan. Nah, sudah. Sekarang nomor 4. Tentukan persamaan regresinya. Nah, nomor 4, tentukan persamaan regresinya. Saya hapus dulu ini yang punyanya atas tadi. Sama caranya. Sama, kita ambil data analyze, regression, yang Y, hapus dulu ini Bapak Ibu. Nah, ini kan ada usia, terus usia, ini kan ada usia, terus pengalaman kerja, terus pendapatan. Ini pertanyaan penelitian mengenai hubungan antara usia karyawan dan pengalaman kerja terhadap pendapatan. Yaitu berarti, nah kalau ini, mengetahui hubungan antara usia karyawan dan pengalaman. Berarti variabel terikatnya yaitu pendapatan. Variabel bebasnya yaitu usia dan pengalaman kerja. Variabel terikat itu Y, kalau variabel bebas itu X. Nah, karena X-nya ada 2, maka ada X1, ada X2. Nah, sekarang karena sudah ada X1, X2, caranya tadi sama kayak data analyze, terus data analyze, regresi. Setelah itu Y-ringnya itu sorot yang ini, yang pendapatan, karena variabel terikatnya yaitu pendapatan. Terus sorry pencet. Nah, terus ini siap pengalaman kerja. Ini. Setelah itu mau ditaruh di mana? Di ruang yang kosong. Jangan lupa dicentang label residu sama standar residu. Nah, keluar seperti ini. Pertanyaannya, tentukan persamaan regresinya. Nah, kalau X-nya ada 2, maka persamaan regresinya yaitu Y sama dengan
Y itu variabel, ingat variabel terikat. A plus BX1 ditambah CX2. Yang dilihat mana untuk mengisi ini? Berarti Y sama dengan negatif 10360,5 ditambah B usia 1201,1 X1 ditambah C pengalaman kerja ini 1663,52. Nomor 2, berapa koefisien regresinya? Koefisien regresi ya multiple R ini. Berarti 0, ya, koefisien regresi. Nomor 3 dicari apa? Seberapa besar pengaruh simultan usia dengan pengalaman kerja? Usia dan pengalaman kerja terhadap pendapatannya. Ini tadi kalau yang nomor 2 tadi karena X-nya cuma 1 dilihat R square. Kalau ini kan X-nya 2, maka yang dilihat itu R adjust square. Berarti yang adjust R square ini yang 0,92 itu kali 100%. Itu 92,658. Berarti ini. Nah, nomor 4, apakah pengaruh usia dan pengalaman kerja terhadap signifikan terhadap pendapatan? Nah, dilihat di sini. Signifikan. Nah, laki-laki dia min 0,5 bandingkan dengan 0,05 ya. Jelas ini lebih kecil daripada ini. Berarti tulis pengaruh. Iya, pengaruh. Ya. Karena apa? Ia berpengaruh karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, nomor 5, seberapa pengaruh individual usia dengan pengalaman kerja? Individual usia dan apa ya? Pengalaman kerja. Sama ya, pertanyaan nomor 3 sama nomor 5 sama. Oh, seberapa pengaruh? Ini, oh, seberapa pengaruh? Ya, ini kan dicari seberapa pengaruh. Kalau seberapa pengaruh ya, ini tadi.
seberapa pengaruh berarti tetap lihat ini ya, sama nomor 5 sama, berarti sama dengan nomor 3 ya. Mungkin ada yang bisa mengoreksi, nanti saya kok rancu juga nomor 5 ini. Gini caranya. Untuk nomor 5 saya rasa nomor 5 caranya sama dengan nomor 4 Bapak Ibu. Sama, cuma ini apa? Cuma ini X-nya bukan 2 tapi X-nya 3. Sama caranya. Data, regresi, ya. Setelah itu ini. Yang ini. Sorry. Variabel terikatnya ini. Oke sih selesai. Terus yang ini biru tadi oke. Ini yang X karena ada 3, kita satu 3X. Nah, outputnya saya taruh di bawah sini aja supaya gak ganggu yang lain, tadi kan sudah saya hapus. Nah, di sini kita temukan persamaan regresi sama kayak kemarin tadi, berarti cuma gini aja, persamaan regresinya berarti ya, cuma Y sama dengan A plus BX1 plus CX2 plus BX3 sama. Uji signifikan juga lihat multiple R-nya berapa. Uji signifikannya ternyata 1, berarti pasti itu ya, 1 itu kan pasti, berarti 3 faktor tadi pasti mempengaruhi ketabahan seseorang. Kalau nomor 3 ini kurang tahu, mungkin ada yang tahu Bapak. 4, hitung koefisien korelasinya berapa ya, ini karena dia lebih dari 1 pakai adjust R square. Nomor 3 kurang nggak tahu saya. Koefisien korelasi pakai ya adjust R square 1. Nah ini kesimpulan kayak yang nomor sebelum-sebelumnya tadi, dilihat F hitung. Nah ini karena kurang dari 0,5 berarti mempengaruhi. Oke, faktor tadi yaitu usia, apaan faktornya tadi, usia, terapi, mempengaruhi.
tambahan. Karena F hitung kurang dari F tabel. Oh, nomor 3 itu sumbangan relatif dan efektifnya. Itu dilihat di ini berarti. Oh, uji significance ini dilihat yang tadi tuh, yang F hitung kurangi F tabel, yang bisa uji F, uji T tadi. Ini nomornya dibolak-balik sih. Jadi F hitung nomor 2 tadi ya. F hitung kurang dari F tabel ya. Sing nomor 3 hitung sumbangan relatif dan efektifnya. Itu yaitu adjust R, iya kan? Adjust R-nya berapa ini? 1 kan, 1 dikali 100% yaitu ya 100. Berarti ini jawabannya 100%. Nomor 4, koefisien korelasi. Mana koefisien korelasi? Yaitu multiple R. Multiple R-nya berapa di sini? 1. Nah, udah ketemu jawabannya. Sudah, terima kasih teman-teman. Semoga mengerti. Maaf nomor 5 agak bagaimana karena nulis sama ngetik sama masih mikir, jadi bisa ditelaah sendiri. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.